nyala, baru kita colok, baru kita coba uji apinya teman-teman ya. Kita coba dulu ya, hidup nggak. Oke, kita coba nih, gas. Nah, itu dia teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Maintenance Workshop. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada Olympia burner dengan tipe OM3NW ya. Jadi burner ini untuk memasak suatu benda dengan temperatur yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan 3 buah burner LT61W, 3NW dan OM2N. Nah, masing-masing dari ketiga tipe ini dia berbeda teman-teman. Berbeda, istilahnya berbedanya dari segi peralatan dan penggunaan motor teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa di share, kemudian jangan lupa juga di like. Nah, teman-teman, setidaknya video yang saya buat ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti kita jelaskan dan nanti kita coba nyalakan kayak gimana sih api dari burner yang bertipe 3NW ini. Teman-teman, di sini saya coba terangkan sebentar ya. Kita langsung saja masuk pada ininya, penjelasan awalnya. Jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ini box panelnya. Dia menggunakan rangkaian Direct Online. Nah, Direct Online ini teman-teman sudah tahu lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan karena memang sudah ada video saya yang sebelumnya sudah saya bikin. Nah, teman-teman, dari ini sebenarnya ini sudah kita rubah teman-teman ya. Kita rubah agar lebih mudah dalam pengontrolan. Kita rubah juga prinsip kerjanya. Kemarin kita menggunakan terminal box kuning dan sensor cahaya agar burner ini mempunyai proteksi terhadap api yang gede teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah pengaturan ya minyaknya. Jadi dia sistemnya otomatis teman-teman. Sistemnya otomatis, tapi ini sudah kita lepas teman-teman. Ini sudah kita lepas, kita cabut. Sudah tidak menggunakan terminal box kuning, sudah tidak menggunakan sensor cahaya lagi. Jadi proteksinya proteksinya ini, jadi proteksinya hilang teman-teman. Jadi kita menggunakan api yang istilahnya bisa kita setting menggunakan pensetting minyaknya di sini. Jadi teman-teman, saya coba terangkan. Nanti saya jelaskan ini burner 3NW dan burner OM2N ya. Jadi teman-teman, kalau minyaknya gede, minyaknya kecil dan gede, kita bisa men-settingnya lewat sini teman-teman. Ini disetting ke sebelah kanan. Ini ketika kita ingin minyaknya gede teman-teman. Kelihatan kan? Ini ya. Ini diputar saja ini. Nah, kalau teman-teman ingin mengecil minyak, kita putar ke sebelah kiri teman-teman. Kalau untuk gede, kita putar sebelah kanan. Nah, jadi burner ini mempunyai 2 solenoid teman-teman. Jadi otomatis 2 solenoid menggunakan nozzle 2. Jadi konsumsi minyak sangat gede teman-teman ya. Jadi di sini dia solenoid ini juga berfungsi sebagai menutup jalur minyak yang akan keluar ketika kondisi off, dan kondisi on-nya dia akan membuka ya. Kita tahu sendiri prinsip kerja solenoid ini membuka dan menutup jalannya minyak sama kayak keran ya. Tapi ini secara otomatis dengan menggunakan coil. Jadi dia menggunakan coil magnet ya. Istilahnya magnet lah, biar teman-teman agak ini memahaminya. Saya terangkan sebentar. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini nozzle-nya teman-teman. Nozzle ini kita gunakan berdasarkan nomornya. Jadi ini kalau saya nggak salah, saya menggunakan nozzle dengan ukuran 6 dan 3, jadi total 9 nozzle. Nah, ini otomatis 9 nozzle ini masih ini ya. Nanti kita coba apinya segede apa dengan nozzle yang kita gunakan ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sebenarnya di sini ada trafo teman-teman ya. Jadi dia otomatis kalau kita menyalakan listriknya, dia langsung igniternya ini langsung nyala, apinya langsung nyala ya. Tapi ini kita copot trafonya karena ini bekerja pada temperatur yang panas, jadi trafonya sering meleleh teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini blowernya. Ya. Kita coba nanti burner ini seperti apa apinya. Nah, di sini teman-teman bisa men-setting ini teman-teman.
Di dalam sini dia model kayak ini ya. Di dalam sini ada kayak ini jalur masuk anginnya teman-teman. Ini jalur masuk anginnya teman-teman. Saya terang dulu. Ini ada jalur masuk angin, jadi kita bisa memutarnya, atau ini model kayak ini ya. Kita bisa memutarnya, dia ingin menutup atau dia ingin membuka. Jadi prosesnya kalau kita tutup, anginnya tidak akan masuk dan membuat minyak ini agak gede teman-teman ya. Bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Kemudian ini ada ampere minyak. Teman-teman saya rasa ini teman-teman paham ya. Jika di kondisi jalan minyaknya sekian, kita setting sini di bawah ini untuk pensetting minyaknya. Saya rasa itu saja teman-teman ya. Nah, nanti kita coba apinya kayak gimana ya. Nah, saya ingin jelaskan lagi ini mengenai burner OM2N ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat suatu perbedaan dari OM2N ini. Nah, karena memang OM2N ini menggunakan satu nozzle, jadi dia maksud saya menggunakan satu solenoid, jadi dia menggunakan satu nozzle teman-teman. Satu nozzle, jadi intinya konsumsi minyaknya kecil teman-teman ya. Tapi tergantung keperluan kita untuk menggunakan burner ini. Jadi kalau kita ingin prosesnya cepat, kita menggunakan dua nozzle atau menggunakan nozzle yang lebih besar. Nah, kalau burner ini OM2N ini dia tidak ini teman-teman. Jika kita menggunakan nozzle yang gede, misalnya katakanlah nozzle 15, jadi dia tidak maksimal teman-teman. Dia tidak maksimal, maka ini bisa disimpulkan burner OM2N ini batas penggunaan nozzle-nya sampai nomor 8. Kenapa? Karena saya sudah pernah mencoba dengan nozzle yang gede, dia tidak bisa membuat api teman-teman. Karena butiran embun dari minyak tersebut kegedean, gede-gede ya butiran embunnya. Otomatis api nggak mau nyambar teman-teman. Karena kekurangan ininya juga kurang ya, anginnya istilahnya karena dia menggunakan motor satu pas. Susah nggak teman-teman? Susah ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri ini nozzle-nya. Ini sudah kita ambil nozzle-nya. Kita ambil nozzle-nya karena memang kemarin ada keperluan, jadi kita ambil nozzle-nya. Ini bentuk igniter dari trapo ini. Jadi dia otomatis nyala ketika traponya terkoneksi. Karena memang traponya tidak kita pakai, jadi kita lepasin saja trapo. Bang, mana bang box panelnya? Box panelnya masih dibuat teman, tapi ini sudah bisa dikonek dengan 220 teman-teman ya. Tegangan, spesifikasi tegangannya teman-teman bisa lihat, ini solenoid 220 juga. Kemudian menggunakan kapasitor, menggunakan oil pompa. Nah, oil pompa ini di dalam sini ada kopling teman-teman. Jadi dia terkopling dengan motor satu pas. Ya. Kalau burner LT61W-nya ini teman-teman, saya lihatkan kepada teman-teman. Ini lagi di servis nih burner LT61W-nya. Dia menggunakan dua nozzle dengan menggunakan motor 3 pas teman-teman. Dia menggunakan motor 3 pas ini teman-teman bisa lihat sendiri ini. Ini menggunakan motor 3 pas dengan rangkaian direct online. Nah, ini masih di servis. Barangnya belum datang teman-teman. Nah, dia menggunakan dua solenoid juga dan menggunakan blower juga di dalamnya. Ada blower juga ya. Itu dia terkopling menggunakan rubber. Ada kopling juga di dalam pompa ini untuk memutar pompa. Kemudian pipa minyak keluar dan ini pipa minyak masuk. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Di sini ada model kayak penutup dan pembuka anginnya kan. Di dalam sini. Di dalam sini jika kita ingin membuka angin, otomatis untuk mendorong minyak maka kita buka. Kalau untuk menggedein kita tutup anginnya dari memutar ini. Ya. Kita putar ininya ke kiri ke kanan, maka anginnya akan membuka dan menutup. Nah, kita masuk pada pengujian minyaknya teman-teman ya. Kita masuk pada pengujian minyaknya. Maksud saya untuk menguji apinya ya. Kita coba uji. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Kita uji minyaknya. Nah, kita coba nih. Kita korek sampai apinya nyala, nanti kita coba tes. Banyak angin teman-teman ya. Banyak angin. Oke, nyala tuh. Nah, ininya kita coba dulu sampai dia menyala, benar-benar nyala, baru kita colok, baru kita coba uji apinya teman-teman ya. Kita coba dulu ya, hidup nggak. Oke. Kita coba nih.
gas. Nah, itu dia teman-teman, api dengan 2 nozzle ya. Ini api dengan 2 nozzle teman-teman. Kita coba nih. Keren kan? Ini 2 nozzle ya teman-teman ya. Oke, sip ya, kita cabut. Berarti ini bagus teman-teman ya, bagus. Apinya oke. Nah, kita bisa menyetel apinya dengan besar kecil tadi di sini teman-teman ya. Setel apinya ya, setel minyak istilahnya, bukan setel api, setel minyaknya, karena pengaruh banget terhadap besar kecilnya dari api burner. Minyaknya kecil, apinya juga kecil. Minyaknya gede, apinya juga gede ya. Dan setel angin ini sudah saya maksimalin dengan membuka penutup dari burner ini, membuka semua anginnya ya. Jadi dia otomatis anginnya bisa masuk dan membuat minyak terdorong ke depan. Solenoid ini teman-teman saya terangkan ini 220 ya. Solenoid ini 220, kemudian ada juga kapasitor dengan 12 mikrofarad. Kapasitor 12 mikrofarad. Ini teman-teman bisa gunakan burner ini untuk apalah, terserah teman-teman, untuk menggoreng nasi juga bisa, tapi dengan minyak yang lumayan ya. Kita bisa menyetel minyaknya dengan ukuran nozzle yang juga bisa disetting agar apinya sesuai keinginan teman-teman. Nah, saya rasa konten ini bisa membuat teman-teman belajar tentang listrik atau tentang burner Olympia. Nantinya teman-teman tidak asing lagi mengenal burner Olympia ini kayak gimana dan tipe-tipenya. Jadi ada 3 tipe tadi ya, burner 3NW, burner OM2N, dan LP61W. 61W ini itu dia lagi di servis teman-teman, karena itu sudah rusak. LP61W ini menggunakan motor 3 pas, ini menggunakan motor 1 pas, dan yang ini lagi menggunakan motor 1 pas juga. Untuk kapasitornya sama teman-teman ya, dan itu dia 12 mikrofarad. Nah, saya rasa itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga konten yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang belajar tentang kelistrikan. Jangan lupa share, like, dan komennya agar channel kita terus berkembang dan memberikan konten-konten tentang listrik. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.